Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sudah pada makan siang? Pasti udah lah ya. Udah jam 4. Udah sore banget. Kalaupun makan siang tuh namanya telat makannya. Nah, jangan lupa menjaga kesehatan buat Anda yang di situasi seperti ini, protokol kesehatan dijaga, yang masih mesti kerja harus pandai-pandai menjaga diri ya. Protokol kesehatan paling nggak pakai masker lah. Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Nah, untuk Anda yang masih di rumah saja, ini hari apa sih? Tuh kan, lupa hari. Hari Minggu. Nah, buat Anda yang hari Minggu memang nggak kemana-mana, saya bersama sahabat saya sudah lihat ya bahwa sahabat saya Nyai Iva Hamisbah, kesayangan saya, abdi mas sayang bisa nama satu ini ya. Nah, Teh Iva bersama saya ingin membuat sebuah terobosan lah. Sebetulnya ini bukan cerita baru ya, ini cerita lama. Mengenai bagaimana kita mengedukasi buah hati kita, hai Mbak Lucia. Mengedukasi buah hati kita tentang bagaimana membicarakan soal seks. Betul, seks. Ya, ini bukan mengajarkan buah hati kita mengenai sesuatu yang tabu. Tidak. Tapi adalah bagaimana kita membuat mereka tahu bagaimana. Kaget. Kecepatan. Tiba-tiba muncul. Nggak apa-apa, udah. Jadi aku tadi lagi cerita sama teman-teman semua, teman-temannya Pojok Syahnas, teman-temannya Teh Iva sekarang, bahwa yang kita obrolin adalah bukan mengajarkan posisi atau enaknya, bukan. Bukan Kama Tapi Sutra. bukan Kama Sutra. Seks edukasi itu adalah bagaimana kita mengajarkan mereka bertanggung jawab atas karunia alat reproduksinya. Tah, eta. Betul nggak? Dalam pisan. Lagi ngapain cantik? Lagi sapu-sapu, terus lu suruh IG live. Jadi sapu gue berhenti. So rajin banget ya gue. Sakain lagi makan rengginang di belakang. Teh, ayo kita mulai yuk tentang Boleh. bagaimana membicarakan ini. Kan suka kagetan ya. Kita mah kalau jadi orang tua mah nggak boleh kagetan, bukan? Nah, silakan Teh. Ini teh bahas tentang si sex education. Ya, atau seks. Edukasinya dulu. Jadi kan Oke. lagi nggak ngomong tentang spek sama skill. Tuh. Padahal gue ngebahas itu nanti. Itu mah buat kita spek sama skill, nyepek sama Nanti nyekil. usia after remaja ya, kita bicara Ember. spek sama skill. Ya. Jadi kan gini, sebenarnya kan kita udah pernah IG live yang dulu tuh yang predator seksual ya. Yang Ya. grooming ya, pelakunya groomer ya, gitu. Nah, ternyata rata-rata dari korban itu tidak pernah mendapatkan pendidikan seks yang benar di keluarga, gitu. Karena ternyata tuh banyak banget miskonsepsi kalau anak nanya seputar masalah seks, orang tua tuh biasanya kalau nggak mati gaya tuh panik gitu, Bu Bunas gitu. Karena di kepalanya orang dewasa itu, apakah pendidikan seks itu sama dengan pendidikan nge-seks? Kan gitu. Nah, itu masalahnya karena kita orang dewasa yang udah pernah berhubungan seksual, senggama atau seksual intercourse, kita jadi mikirnya bahwa kita harus mengajarkan sampai seperti itu gitu ya. Terus jadi mikir, terus kita kadang-kadang jadi flash ya di kepala adegan kita melakukan padahal bukan gitu. Jadi seringkali kita nggak ngukur bahwa anak mungkin nanyanya tuh nggak sedetail yang seperti kita bayangin sebenarnya, karena memang Betul. anak itu kan curious ya gitu. Jadi itu dulu miskonsepsi ya, kita benerin pendidikan seks nggak sama dengan pendidikan nge-seks atau hubungan senggama tadi. Ini Betul. apa? Jadi pendidikan seks itu adalah pendidikan tuh tiga kata kuncinya. Pertama dia ngebimbing gitu ya. Kedua dia mengasuh. Ketiga melindungi si anak Membimbing, mengasuh, melindungi si anak melindungi. biar Nah, biar si anak itu
itu tahu arti, itu yang pertama ya, terus fungsinya sama relasi seksual itu seperti apa. Jadi karena cakupan pendidikan seks itu luas, dari mulai ngenalin anak anatomi tubuh aja, organ tubuh, Ya, udah ya. gitu ke fungsinya, nanti maju lagi ke body image nih, konsep diri tubuh anak ya, gue pendek, tinggi, warna kulit gue putih, hitam, pesek, atau whatsoever gitu. Terus nanti maju lagi stepnya ke identitas gender, peran gender gitu ya. Nah nanti sampai situ nanti baru ke tahap yang apa sih ekspresi cinta sama si kasih sayang di dalam si pendidikan seks itu. Gitu, itu kira-kira sebetulnya ruang lingkup si pendidikan seks itu ternyata luas gitu dibandingin yang selama ini miskonsepsi. Jadi intinya pendidikan seks sama, bukan sama dengan seks gitu. Ya, pendidikan seks bukan sama dengan nge-seks. Dan buat kita sebagai orang tua, jangan pernah berpikiran bahwa pengalaman kita sedang ditanya oleh buah hati kita. Tidak, tidak sedalam itu. Orang tuanya Izin bercerita. GR. Orang tuanya GR. Izin cerita ya, ini kan kalau kebodohan mah mesti dibagi-bagi. Tapi kalau misalnya achievement, kadang kalau dibagi nanti disangkanya sombong gitu ya. Nanti lu Tapi ria. kalau ria. Nah, kalau misalnya kebodohan mah kudu diceritain gitu ya, supaya kita kasih contoh, jangan ngelakuin lagi kebodohan yang sudah dilakukan saya, begitu ya. Izin cerita ya. Suatu hari, si Pro yang sulung gitu ya, kemudian dia lagi habis di usia belajar bisa baca SD artinya ya. Nah, jadi kan kalau anak yang baru bisa baca, segala dibaca. Semua lewat mana dibaca, ini baca, yang di botol dibaca, apa dibaca, begitu kan ya, di buku dibaca, kan gitu ya. Pelang iklan sedot WC, toh dibaca, semuanya dibaca gitu ya. Nah, suatu ketika si Pru bertanya sama aku, kelas 1 SD lagi belajar baca, Bu, ML tuh apa? Terus aku shock. Itu umur berapa? Aku kelas 1 SD 7 tahun. 7 aku tahun. deg-degan. Ngadek-dek lutut aingnya gitu ya. Anak kelas 1 SD nanya soal ML gitu ya. Terus aku bilang begini, Kak, ML itu adalah sebuah kan ini kan sok bijak ya, sok tua karena merasa segalanya lebih tahu. Itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh suami istri. Dan kegiatan itu ada tujuannya, yaitu untuk bisa punya anak. Saya bilang begitu. Dia melongo nggak? Melongo. Terus dia ngeluarin. Dia tuh di depannya dia, kami kan lagi makan di restoran ya. Dia keluarin di meja gitu. Dia bilang, enggak, aku nanya, ML ini apa? Gitu. Mililiter, Bo. Dia tanyanya gitu. Kejauhan, Bo. Lu ke planet mana mikirnya, ya kan? Dia bingung bacanya ML tuh apa gitu. Dan aku dihina-hina selama 1 tahun sama Gilang. Thank you. Pasti enak banget sih Kang Gilang ngetawain lo. Karena dia jarang mendapatkan momen itu. Momen buat ngebully lo. Kapan lagi bubu gue yang super cerdas itu bisa terlihat stupid gitu. Bodoh. Lanjut. Jadi artinya seks itu bukan tabu, pendidikan seks bukan tabu, dimulailah dengan menyebutkan organ reproduksi secara benar, seperti layaknya kita menyebutkan organ tubuh yang lain. Jantung, tangan, apa semuanya. Begitu kan ya. Jadi nggak usah dibilang, apa sih, mawar. Kan begitu kan istilahnya apa sih? Ya, kalau itu kan penis sama kayak kasus vagina. itu. Apa kalau di tayangan kriminal sebut saja namanya mawar. Nah kalau vagina kita dari kecil disebut mawar kan bingung ya. Ini tokoh ceritanya ada alat kelamin terus disorot kan anak akan bingung ya, kebayang ya maksud gue. Aduh sakit perut setiap ketemu pasti cekikikan. Jadi mulailah dengan menyebutkan organ reproduksi dengan benar gitu ya Teh Iva. Silakan lanjut Teh Iva mulai dari situ bahwa itu tidak tabu. Nah, kalau nggak kena gini, yang masih ngerasa orang tua itu tabu ya, menurut aku itu miskonsepsi yang perlu ditinggalin.
Kenapa? Karena ada 3 hal kunci yang kita suka nggak ngeh. Orang tua lebih fokus ngajarin anak calistung dari kecil instead of melindungi diri. Kalau aku lihat kebanyakan ya. Padahal fungsinya itu 3. Satu, kenapa penting? Anak tuh dapat bekal pengetahuan secara jelas dan benar. Jadi kata kuncinya clarity kalau buat anak. Makanya tadi dia nanya ML itu apa. Dia cuma pengen tahu singkatannya. Lu kegiatan aktivitas yang produktif dan menyenangkan. Gue lanjut sebelum gue sakit perut lagi nih. Iya, lanjut. Ada. Yang kedua nih, kenapa penting? Kedua. Yang penting, anak itu belajar punya kesadaran bertanggung jawab. Ini yang orang suka nggak orang tua. Jadi kalau lu canggung, lu mikir, anak gue lagi dilatih bertanggung jawab terhadap organ seksualnya, bukan hanya buat dirinya. Dia juga harus menghormati organ seksual orang lain. Gitu. Nah itu yang seringkali nggak clear di orang tua, sehingga kalau orang tua udah tahu cara ngajarin itu, anak bisa tahu cara memelihara sama ngejaga. Nah, kaitannya ngejaga masuk ke fungsi yang penting yang ketiga. Anak jadi tahu caranya melindungi diri dari kejahatan seksual. Karena kalau korban-korban penyintas kekerasan seksual udah gede ketika mereka refleksi, udah bisa mengatasi traumanya, mau gini. Waktu aku lagi kecil dicemek-cemek, aku bingung. Reaksinya mesti gimana? Mesti gimana? Jadi ibaratnya kalau dia kena dalam zona reptil, dia freezing, Mbak. Dia nggak bisa kabur, nggak bisa lari, gitu ya. Dia nggak bisa fight, dia nggak bisa ngelawan. Itu yang reaksi ketiga adalah freezing, dia bingung. Karena nggak pernah diedukasi sebelumnya di rumah. Gitu, kenapa itu penting banget kita ninggalin bahwa pendidikan seks udah nggak tabu tuh, menurut aku udah kekeliruan ya. Kan misalnya gini, di Quran dikatakan bahwa berhubungan seksual itu adalah zina kalau nggak sama pasangan yang sah dan legal. Tapi lu nggak ajarin anak lu haunya, bener nggak? Betul. Jadi nggak bisa kita doktrin anak, apalagi usia balita, tapi kita nggak kasih skill how to protect body-nya. Jadi isu pertama adalah yang harus diurus adalah masalah tubuh. Jadi kalau ditanya sejak kapan sih ngajarin pendidikan seks, tadi Bu Buna sudah sebutin ya. Dari cara menamai organ kelamin itu bahasa sesungguhnya. Nah itu dari umur 1 tahun ternyata. Jadi sedini mungkin itu kan orang nanya, ada yang suka gini, menurut lu nih Bu Buna sih zaman kita dulu. Sejak kapan waktu yang tepat ngajarin anak, ngajarin pendidikan seks? Waktu zaman dulu lu mikirnya usia berapa? Karena lu kaget kan tadi waktu si nanyain si ML itu. Iya. Ibuku ngobrol soal itu waktu aku menstruasi yang pertama kali, SMA kelas 1. SMA kelas 1, pasti remaja kan? Iya. Nah, tua banget juga sama. ya. Tua banget kita. Salah. Kita angkatan generasi baby boomer lah. Zaman dulu kan gak ada sekolah orang tua, bener nggak? Bener. Iya baru nggak. Si mama teh kan? Mana? Iya, tua banget. Nah, itu tuh biasanya tanda kutip ya, sebetulnya super telat, tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa ada tips caranya untuk replacing si momen super telat itu. Tapi dari umur 1 tahun ketika anak udah bisa ngomong, kan biasanya dia babbling dulu anak ya, kata-kata tuh baba mama papa pipis. Nah, gitu kan. Nah, jadi nanti pada saat ngajarin si anak udah bisa ngomong lancar, kan ada lagu tuh apa sih yang zaman kita kecil, telinga, mata, pundak, kaki gitu doang kan? Iya. Tapi nggak pernah kan bahwa bagian misalnya laki-laki penisnya disebutin, anak perempuan vaginanya disebutin. Biasa kan apa kue apem gitu ya kalau bener kan zaman kita dulu. Betul. Terus laki-laki apa burungnya. Gitu ya. Titit aja udah nggak kasar kan zaman dulu. Kita ngomong gar banget sih. Jadi kita suka pakai kata pengganti yang sebetulnya itu jangan. Kalau yang Teh Iva sebutin itu pasti kecil. Tanya dong kalau besar. Kalau besar apa sih? Apa yang bilangnya coba? Lontong kan? Kalau nggak kentongan. Astagfirullahaladzim. Kenapa kita jadi begitu ya? Aduh ya, pembahasan kita harus sebut banyak aja udah penis gitu loh. Nah, jadi maksudnya berarti problemnya tuh ada di kita. Problemnya karena kita nggak pernah terpapar, Mbak. Pasti kita canggung. Maka kata kuncinya itu satu, tenang. Kata kuncinya menjelaskan ML adalah mililiter kan.
Tapi kan lu tadi Iya. nggak tenang. Jadi lu terlalu kemana-mana kan ngejelasin. Terlalu textbook, so tahu. Mentang-mentang tua kalian ngajarinnya kemana-mana padahal semudah. Ternyata simple thing. Nah, ini menjawab nih Teh Iva, izin Buati 107 ya, sahabat kita. Teh Iva, saya nggak pernah ngajarin anak seks. Takut cerita ibu-ibu tetangga saya. Kalau dia cerita, anaknya penasaran. Semenjak sang ibunya cerita, maka tunggu. Kalau dia cerita, anaknya penasaran. Semenjak sang ibunya cerita, umur anak 15 tahun teh. Tapi setelah 1 tahun, anak hamil, ibu stres. Oh, begitu. Baik. Nih Teh Iva signalnya lagi kurang bagus. Saya akan mencoba untuk menghubunginya kembali. Baik ya. Memang Teh Iva lagi ada di Bandung saat ini. Sehingga signalnya suka putus-putus. Jadi tenang, kalau putus saya akan sambung lagi. Nah ini dia Teh Iva. Teh Iva tadi Mbak Wati nanya, cerita tetangganya itu punya anak umur 15 tahun. Yo dicerita jadi penasaran yo jadi hamil. Sekarang ibunya stres. Oke. Aku izin tunda dulu ngebahasnya boleh ya. Jadi kita masuk dulu ke tahapan usianya, boleh nggak Bu Nas? Bu Wati bentar ya, gitu ya. Nah, ya. Jadi itu kan terjadi sih case itu karena berarti kan kita bisa learning ya dari usia kecil itu nggak pernah diajarin nama organ tubuh seksualnya secara clear. Kan inget ya, anak itu kuncinya clarity aja. Karena di berpikirnya itu masih apalagi pre-konkret. Nah, sebetulnya anak itu anak itu nggak tahu itu namanya kegiatan seksual. Tapi sebetulnya kenikmatan seksual itu anak udah dapetin dari tahap umur 1 tuh namanya tahap kenikmatan seksual oral. Makanya kan suka gitu kan, ngedot gitu ya, karena itu adalah memori dia disusuin ibunya atau disusuin sama si susu botol gitu ya. Jadi itu disebutnya kenikmatan tahap si oral. Nah, usia 2, tadi kan udah usia 1 ya. Usia 2 itu kita ajarin fungsi dari si nama organ tubuh. Tangan kanan buat megang sendok, makan, nulis. Tangan kiri gitu ya. Nah, kalau yang nggak kidal kan kita ajarin nyeboknya pakai tangan kiri gitu. Nah, di situ sebetulnya transisi 2 ke 3 tahun itu masa tahap toilet training. Di situ sebetulnya pendidikan seks itu adalah mengajarkan caranya nyebok sampai bersih. Dari mulai pipis sampai BAB. Nah, saya minta banget ya para bunda ini terutama, jangan malas ngajarin nyebok untuk kemandirian anak. Seringkali kita kasih ke babysitter karena kita sibuk segala macam. Kita kan nggak pernah tahu babysitter itu adalah orang lain, ya, betul nggak? Gitu ya di situ. Nah, terus misalnya dari mulai megang showernya atau apa, gayung. Ya, berarti kalau misalnya ngebersihin kotoran jangan ke depan. Nanti semua kotoran masuk ke penis atau vaginanya gitu. Betul. Termasuk ngajarin mandi. Itu tuh pendidikan seks, ngajarin mandi. Jadi misalnya jangan gini, aduh anak kita kebelet pipis, misalnya di mall ya sebelum pandemi, aku suka lihat ganti baju di luar gitu. Nah itu tuh menurut aku tuh gak boleh. Jadi pendidikan seks termasuk lokasi privacy itu misalnya di kamar mandi, di toilet baru boleh baju dibuka. Itu sebetulnya udah underwear rules ya gitu. Nah di situ sebetulnya usia nanti kalau dia udah ngerti usia 3 sama 5 itu diperkuat lagi tuh si toilet trainingnya. Jadi jangan sampai gini, mandi yang bersih ya, tapi anak nggak dikasih tahu caranya. Jadi kalau ke anak usia 2-5 itu benar-benar konkret. Cerminnya kalau bisa seluruh tubuh. Mana kepala, beneran dipegang. Jadi jangan mana kepala terus kitanya gini. Dari kacak pinggang, dari main handphone. Jadi sama-sama kayak mirroring mana. Oke, ini mata mama, ini mata kamu. Ini hidung mama. Nah, ini pundak sampai ke organ si alat kelamin. Jadi anak nggak canggung, kita nggak canggung. Udah gitu balik badan. Seringkali kan anak lupa gosok punggung. Makanya suka banyak yang gatel kan anak-anak kalau mau tidur gitu. Laki gue juga suka gitu. Nggak tahu nih, dia bersih nggak dari kecil. Suka agak curiga. Nah, makanya jangan suami Yei mandinya mandi kucing. Gua duga gitu ya. Kalau udah gede mandinya mandi tiger ya.
Lanjut. Nah, jadi misalnya sampai Heeh. ngegosokin anduk gitu, itu sekonkret Mm-mm. itu. Gimana cara ngebersihin selangkangan. Biar apa? Biar Mm-mm. anak itu punya self care Mm. dari kecil. Karena tugas anak usia 35 adalah kemandirian dari mulai ngancingin baju, pakai sepatu sendiri, sampai ngebersihin selangkangannya. Nah, masalahnya kita Mm-mm. suka nggak percaya. Mm-mm. Nah, biar kita nggak percaya, kita tongkrongin. Ingat, teori jangan kayak teori cabe. Kita ajarin Mm-mm. sehari, anak langsung bersih, ya enggak. Tapi kan pelan-pelan kita lihat. Jadi, lama-lama kita lepas. Nah, setelah itu baru kita ajarin di sini. Usia 35 itu Mm-mm. nggak sekedar fungsi, tapi Betul. area privacy under rules. Betul. Nah, misalnya dia nyebokin, "Mah, aku udah bersih belum?" Untuk tahap awal kita bisa, nih ini masih kotor, jadi gini loh, jangan jijian. Mm-mm. Demi apa? Demi keselamatan anak. Mm-mm. Emang mau anak kita dicebokin sama predator? Kan nggak mau. Atau kita kasih sama orang kita percaya, taunya anak kita diapa-apain, ya nggak? Gitu ya, itu Betul. berangkat dari kitanya dulu. Nah, abis itu jadi ketiga kata kunci itu bisa dikenalin sama anak. What, What? apalagi aku lupa. Who sama how. Hmm. Nah, Ya. kayaknya aku udah ngirim gambarnya, boleh deh diliatin aja ya Nah, sekarang. jadi Teh Iva gambarnya entah kenapa ini nggak bisa keluar di handphoneku. Nah, coba kalau yang laki-laki perempuan itu Teh Iva punya di handphone atau di komputer nggak buat dikasih? Entah Ada. kenapa aku mencoba, ini nggak bisa masuk-masuk dari tadi. Dan Yang semoga under, tidak terbalik ya, you know kan kita iya suka iya. Tapi kebalik ya kalau iya, coba kalau di aku kebalik ada sih. aku bisa baca dari belakang ke depan kok. Coba teman-teman jago nggak baca kebalik? Iya, iya. Bentar, kebalik nggak? Nggak ya? Enggak, enggak. Ya, jadi ini buat anak perempuan ya Teh Iva ya. Ini adalah Mm-mm. buat anak perempuan. Yang paling atas adalah apa Teh Iva? Silakan. What? Jadi bagian What? mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Jadi Oke. misalnya sama kita bisa diwarnain nih, ya nggak? Mm-mm, Atau ada mm-mm, buku bercerita tuh, mm-mm. apa yang favorit aku tuh serial Aku Anak Berani. Atau kita Ya. bisa ke Gramedia cari buku anatomi tubuh, kita warnain sama-sama. Misalnya selangkangan, Mm, berarti kan di mm-mm, dalamnya ada alat kelamin, balisnya mm-mm, pantat, terus mm-mm, bagian dada, bagian mm-mm, paha gitu ya. Itu mm-mm. berarti yang bagian mana yang nggak boleh disentuh selain ibumu. Karena Ya. bapak juga udah nggak boleh sebetulnya di atas usia 23 ya buat apa menjaga Mm-mm. gitu ya. Anak perempuan. Kemudian anak perempuan. Kemudian how, dengan cara Mm-mm, apa? Nah, kalau udah mm-mm, bicara how, itu adalah mm-mm. bicara mengenalkan sentuhan baik dan sentuhan buruk. Oke. Mm-mm. Sentuhan baik itu misalnya di luar areal tadi, yang privacy Ya. tadi, itu boleh disentuh tapi hanya ditepuk, bukan diremes-remes. Oke. Tapi Ya. kalau sentuhan Ya. buruk udah diremes-remes, masuk ke area privacy yang tadi. Dan Ya. kemudian yang Ya. terakhir adalah who-nya tuh ya. Siapa? Mm-mm, mm-mm. Nah, Siapa misalnya yang melakukannya? siapa? Apakah kalau misalnya kita inner Mm-mm. circle-nya percaya sama ibu kandung, si nenek, Ya. ya nggak Ya. apa-apa. Atau ibu mertua Ya. gitu. Tapi di luar itu big no-no. Oke. Termasuk babysitter, supir, Mm-mm. tukang kebun apa pokoknya ada di rumah ya. Itu yang perempuan. Oke. Nah, yang laki-laki juga sama. Anak laki-laki juga ya aku tahu Ya. tulisannya kebalik. Ini Mm-mm. latihan melatih otak kiri kanan ya. Gak bercanda bang. Abis gimana? Oh gini kali. Ya Allah bego banget sih gue. Bentar, sabar ya. Maklum baby Kal boomer, sabar. Gini bukan? Kebalik nggak sekarang? mana? Tetap, tetap, Kebalik ya? tetap yang, tetap, Tapi tetap. Udah intinya nggak itu apa-apa. ya. What, Ya. who, sama si how. What, who, dan how. Mm-mm. What adalah bagian mana yang boleh dan tidak boleh. Boleh. Berarti itu apa aja? Kemudian Paha, paha. selangkangan, Mm-mm. pantat, dada, gitu Mm-mm. loh. Ya, itu harus clear. Boleh. Oh Ya. iya ada lagunya Nah, tuh kata Mbak Durian Biola, bola tuh. idola. Oh idola. Oke, Ada thank you. lagunya teh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh. Nah itu pakai gitu. Pakai itu. Iya, 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 iya. Makasih, makasih. Sip. Nah, jadi tadi apa? What, how, who. How-nya berarti Ya. mengajarkan cara sentuhan baik dan tidak baik. Gitu. Mm-mm. Ya, jadi Ya. yang disebut meremas-remas gitu ya, itu nggak boleh Mm-mm. gitu ya. Terus misalnya Mm-mm. pokoknya yang apa ya, kalau kamu ngerasa bingung, ibumu tidak pernah lakukan dan orang itu melakukan, itu berarti harus
kamu teriak. Waspada. Nah, anak itu harus diajarin teriak. Kan dia kagak ngerti waspada apa kagak freezing ya. Iya, Jadi iya, iya, anak iya. tuh paling sulit adalah teriak karena bisa pelaku Mm-mm. itu mengancam. Mm, Satu. mm, Atau yang mm, kedua, kalau nggak ngancam, ini rahasia kita ya. mm. Nah, jadi kita juga how to termasuk ngajarin bahwa nggak boleh berrahasia sama orang tua. Kalau ada yang ngajak main rahasia-rahasiaan di luar ibu, di luar bapak, kamu kasih tahu. Makanya kenapa kitanya mesti tenang. Jangan pas anak nanyain ML terus mata lu yang susananya keluar. Jadi kan tahu nggak? Kabur. Jangan main rahasia-rahasia sama ibu gitu ya. Hmm. Kecuali sama suami. Salah ya. Nah, Bercanda itu deh. kegiatan produktif menyenangkan dan diridhoi ya, gitu. Ada Mbak Wati nggak di sini? Nah, bukunya Mbak Wati ya, Ada. ada. Mbak Mbak Wati Wati. ketik dong. Ini dia punya buku serial Aku Anak Berani. Uh, Nah, ini buat anak balita ya, Mbak Wati. ya. Saya mohon dikoreksi dong, usianya berapa. Ini aku sering pakai banget, Mbak Watik. Thank you ya buat ngajarin guru-guru PAUD. Dan yang menarik, Mbak Watik ini nggak hanya bikin bukunya, Mbak Nas, tapi anak apa sih ular tangga raksasa. Oke. Jadi kalau ular tangga tuh ada angka-angka kan, terus ada yang apa ularnya turun segala macam. Nah, aku ngelihat skor yang paling tinggi ketika anak bisa teriak. Karena itu yang paling sulit. Dan yang menarik lagi, karena ular tangga raksasa, dadunya juga raksasa dong ya Mbak Watik. Nah, dadunya ini dibuat oleh pengrajin ibu-ibu Sidoarjo. Jadi gue emang kagak pernah nawar kalau beli ke Mbak Wati. Jadi ini woman supporting woman kan. Jadi gue nggak hanya beli ke Sidoarjo lewat Mbak Lucia Hosbah buat beli dadu raksasa. Teh Iva, ini ilmunya bagus sekali. Ada satu tadi yang Mbak Wati kita masih ngutang loh yang anak umur 15 tahun akhirnya hamil di luar nikah. Oh iya, akhirnya hamil. Nah, Mas, bentar ya, dikit lagi ya, gitu. Bentar dikit lagi. Kenapa? Iya. Abis umur 3, tadi aku udah bahas sampai umur 5 ya? 5 ya, kan? umur 5. Nah, umur 5 sampai 8 itu mulai masa ngenalin identitas gender sama peran. Saya anak perempuan, saya anak laki-laki. Kalau anak perempuan apakah rambutnya semua panjang atau boleh rambutnya pendek? Tapi sebetulnya banyak orang tua yang khawatir di luar dua seks gender itu ada di luar itu juga ada. Nah, itu yang suka jadi pembicaraan pro dan kontra. Tapi secara faktual itu memang ada gitu ya. Teman-teman aku, teman-teman Bubunas gitu ya. Itu adalah orang-orang yang itu di luar dia laki sama perempuan itu sebetulnya kasihan ya, mereka banyak sekali dapat penghakiman, tapi sebetulnya adalah di luar itu sebetulnya secara gender itu udah diakui bahwa di luar laki dan perempuan itu ada. Itu dulu yang perlu kita clarify. Jadi ketika anak nanti nanya masalah LGBT gitu nggak usah panik gitu, tenang aja gitu, kebayang ya, gitu. Tenang aja bahwa itu memang nanti bisa diterangin kalau misalnya kita agak riku bisa pinjem buku biologi lah bahwa kromosomnya X dan Y-nya nggak seimbang, bla 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 gitu ya, kita bisa pinjam dengan si pengetahuan. Nah, sekarang anak-anak sekarang ini lebih cepet nih menstruasinya. Dulu kan Bu Bunas menstruasinya 15 ya. SMA kelas 1. Gue SMA kelas 2 tuh, 16. Anak sekarang itu bisa lebih cepet, anak SD udah bisa mens. Karena gizi gitu ya, banyak faktor lah gitu. Nah, di masa 8 sampai 13 ini kita nyiapin anak yang akan dan sedang ngalamin menstruasi. Jadi kalau zaman dulu kita baru dikasih tahu apa itu hubungan seksual itu di SMA atau udah kuliah, di masa SD itu memang nggak apa-apa dikasih tahu kalau kita udah punya cukup ketenangan buat ngasih tahu itu. Bahwa kalau kamu udah mens, berarti organnya udah mateng. Berarti kalau ada penis masuk ke alat kelamin vagina, itu akan membuat kamu punya anak, gitu. Nah, itu bisa pinjem film sebetulnya. Pernah nonton film Dua Garis Biru nggak, Mbak Nas? Menurut aku itu bagus sih. Aku sangat suka. Terus aku juga jadi ikut nangis waktu ibunya ngegaplok anaknya karena putus asa. Ingat nggak tuh adegan? Iya, nah makanya tadi yang Mbak Wati nanya itu tuh mirip dengan adegan film Dua Gadis Biru, bahwa semua ibu itu akan dalam kondisi shocking ya, antara shocking, malu, terus nggak tahu bagaimana menghadapi dunia dan segala macam.
Terus gue sih campur aduk masa depan anak gue gimana, apalagi kalau misalnya si anak itu perempuan gitu. Nah, jadi dari kasus itu sebetulnya kita tuh jadi mau tahu apa yang anak konsepkan, apa yang anak terpapar apa gitu ya, sama apa yang anak alami dan anak dengar. Kadang-kadang ya belum waktunya dia udah tahu dari teman permainannya. Kayak misalnya anak umur Iya, 8 tahun. Bunda sama ayah suka having sex. Nah, itu bisa gitu terjadi tiba-tiba di iya, meja makan gitu. Lah, iya. tahu dari mana? Soalnya temanku bilang bahwa ayah sama bundanya sama dia, si temannya itu having sex jadi punya adik. Nah, kalian suka having sex nggak? Soalnya aku belum punya adik. Itu kan gak usah panik ya, kebayang ya. Dia karena, dia baru tahu dari temennya, jadi dia nggak ada Heeh. intensi membayangkan imaji seperti yang aktivitas Iya, produktif yang sudah orang dewasa lakukan gitu. iya, Jadi iya, sebetulnya iya. itu sih bakal-bakalnya. Nah, di usia yang tadi buat ditanya, usia 13-18 itu adalah, kan kita pikir, kita dulu naksir, gue naksir umur gue kapan ya, yang agak serius, serius tapi versi monyet ya. Mungkin SMA lah Iya. ya. Tapi anak Oh, kecil sekarang tuh udah ada yang kayak oh, deg-degan. SMA, SMA. Lu SD ya? Itu namanya apa? Elektra kompleks. Biasanya naksir kayak apa ya? Jadi kalau ada anak kecil naksir, aduh tantenya cantik banget, omnya ganteng banget. Itu tuh tidak seperti apa, karena apa? Rangsangan seksual erotisnya itu belum berkembang. Jadi jangan panik dulu kalau di usia 3-5. Tapi di usia remaja itu udah ada rangsangan erotis. Di situ kita nemenin, jangan guruin. Jangan lu kayak mamah dede, curi casting. Karena anak itu nggak suka pembicaraan seks itu digurui sama dikotbahi. Jadi kita langsung loncat dosa. Langsung loncat ini tuh hitam putih neraka. Enggak. Orang tua itu ngajarin dulu konsekuensi. Sebetulnya di situ. Itu disebut dengan nganterin anak mempelajari perilaku seks yang beresiko sama perilaku seks yang bertanggung jawab. Nah, di situ Betul. harus disesuaikan sama moral gitu ya, yang berlaku di budaya kita lah gitu. Baik, jadi Teh Iva, kalau misalnya aku rangkum ini semuanya ya, ini ada Mas Ganang. Hai Mas Ganang, katanya hai Bunda. Mas Ganang ini adalah tim kreatif dari acara Buah Hatiku Sayang yang Oh di ya, salam kenal TVRI. Mas Gana. Iya. Nah, Mas Ganang itu aku bilang, Mas Ganang kamu nonton deh Teh Iva. Begitu loh saya bilang. Karena apa? Bahasannya bagus. Dan ini adalah bahasan yang sangat penting sekali untuk menemani anak kita, buah hati kita tumbuh berkembang secara sehat. Karena pendidikan seks beda sekali caranya, tergantung siapa yang menyampaikan. Betul ya? Gitu loh. Dan dengan cara yang tepat dan kita profiling kebutuhan informasi anak dengan pas, maka insya Allah anak kita selamat. Itu buat saya. Kalaupun ternyata semuanya tadi yang Mbak Wati sampaikan, udah diceritain, ditemenin, kok ya umur 15 tahun bisa hamil di luar nikah ya. Artinya memang ada sesuatu jalan lain yang memang Tuhan mau kasih buat kita, gitu. Intinya sih Biasanya aku gitu. biasanya gini, kan anak itu ketika dia hamil sebelum menikah, pasti melakukan hubungan intercourse-nya nggak akan bilang-bilang dong. Pasti dia punya secret activity itu kan. Persoalannya adalah dia nyaman nggak sejak kecil berkomunikasi masalah seputar seksual. Karena gini, jangankan ngomongin masalah seksual yang dianggap tabu dan risih ya buat banyak orang tua. Apakah sudah connection before correction nggak? Itu dulu sih Mbak Nas, pasti balik lagi di gue ke she before she, C before C-nya itu ya. Mas Ganang, gue Sunda banget, jadi maafkan ya kalau lidah gue. Nah, terus masalah gini, kita menyediakan ruang aman nggak selama komunikasi sama anak? Jangan-jangan kita sebagai orang tua tidak menjadi ruang aman. Ruang aman tuh gini, kalau bicara masalah seksual, kelihatan mata kita melotot. Atau, tar dulu deh, risih. Nah, anak itu kan menangkap gerak-gerik mimik ekspresinya si orang tua. Jadi, oh ya udah deh kalau bicara seks berarti dianggap jorok atau dianggap kotor karena orang tuaku selalu menghindar. Gitu. Jadi, instead of kita ngindar, kita perlu ngomong apa adanya. Boleh nggak mama atau papa itu cari dulu informasi yang benar ya, konsultasi dulu atau nanya dulu sehingga nanti kamu dapat infonya jelas gitu ya. Karena rada kagok sebentar ya gitu. Mama kayaknya siap, besok lah kita ngobrol ya pagi sambil ini. Nah sambil ngobrol itu bonding dulu activity si connection itu, masak bareng misalnya.
atau nonton TV bareng. Nah, jadi pembicaraan seksnya itu jadi kayak numpang ya biar cair. Karena kalau enggak, pertama misalnya kita ngindar, kedua kita ngebohongin nih si anak. Dede lahir dari mana gitu ya. Terus kan banyak yang macam-macam ya bilangnya. Nah, itu tuh kita nanti dianggap sumber yang gak kredibel sama si anak. Jadi makanya anak selalu cari info dari luar karena kita dianggap nggak pernah memberikan clarity, kejelasan, sama nggak kredibel. Itu ibuku nggak kompeten kok sama bapakku bahas ini. Makanya ibu Iya, bapak tuh mesti tahu bahasa prokem anak-anak sekarang. iya, Beberapa belakangan lu denger cabe-cabean nggak? Gue kan kalau denger iya, cabe-cabean itu bukan dengar. isu seksual ya. Ah. Teman gue yang super judes mulutnya ya cabe 5 gitu ya. Gue pikir tuh itu. Ternyata cabe-cabean adalah gitu kegiatan aktivitas seksualnya anak-anak SMP atau bispak gitu ya. Kita tuh perlu tahu apa sih Bisa artinya dipakai. bisa Bisa. dipakai. Jadi Ah, ah. kalau kita tahu itu anak tuh bisa gini, kok tahu sih ibu gue istilah itu? Oh ini Mm-mm, teman. Jadi gitu mm-mm. persepsi otaknya. Iya, Oh ini teman betul, nih ibuku nih, bisa diajak ngomong nih betul, curhat gitu. betul. Kira-kira begitu. Iya, jadilah seorang ibu yang mulutnya jauh lebih jorok daripada anaknya. Percaya deh, dia akan makin asik nih emak gue. Ah gitu. Dan kita bisa bahas itu dengan ketawa-ketawa kan sebetulnya. Iya. Oh, Jadi betul. problemnya ada di kita, kitanya grogi, kitanya riskan, kitanya risih, terus kitanya ngeblok ya. Kalau udah pintu gerbang diblok ya anak kan akan cari pintu gerbang lain. Betul nggak? Gitu. Benar, benar, benar banget. Nah, ini banyak sahabat-sahabat kita nih, Teh Iva. Ada sahabat juga saya adalah Mas Satrio Dwi Pamungkas. Hai Mas, ini adalah sutradara yang Cinta dan Rahasia zaman dulu ya. Ada Nah, kata fikir, ini kita lagi bahas-bahas semuanya fikir yang nih. yang gabung ini pasti adalah banyak orang tua yang memang gelisah. Seusia kita yang sudah punya anak, remaja pun banyak yang gelisah, begitu ya. Tapi ayo kita bergandengan tangan yuk. Pokoknya selama kita tenang dan kita seperti yang Teh Iva menyampaikan bahwa ketawa-ketawa aja ngomongin begini, nggak usah kayak mata saya yang melotot kayak Susana. Apa? Ini Mbak Nggak Kety usah. nanyain bispak tuh apa? Apa? Bisa dipakai Mbak. Bispak bisa dipakai. Nah Bisa itu istilah dipakai, bisa anak-anak. diorder. Nah terus Ah, ini Bu Bunas, hati-hati nih kalau usia SMP SMA ya, suka gini nih. Kamu sayang nggak sama aku? Rata-rata gitu tuh. Kalau kamu sayang, buka dulu dong kancingnya. iya, betul. Ih, misalnya, susu kamu gede deh, kurang ke bawah lagi. Anda kebayang ya? Terus kalau misalnya anaknya nggak mau, berarti kamu nggak sayang sama aku. Nah itu kita mesti Betul. ngajarin. Kalau sebelum kita misalnya menikah dan kita disuruh ngirim foto atau video call Iya, ya, iya, terus iya, dikirimin, itu big no-no. Bilang, itu berarti iya. pacar lo nggak sayang. Itu manipulasi. Karena kalau sayang nggak gitu. Kalau sayang jagain Betul, kamu. Gitu. betul. Dan yang paling penting adalah kalau Teh Iva kan buah hatinya cuma satu, begitu ya, lelaki pula ya. Nah, pengalaman kami nih yang punya anak lebih dari satu, Teh Iva, ternyata ini sangat efektif sekali adalah bagaimana mendekatkan kakak dan adik itu. Jadi yang ngejagain adiknya adalah kakaknya. Jadi saat dia enggan untuk menceritakan sesuatu, kakaknya lah yang mengambil posisi itu, gitu loh Teh Iva. Jadi karena kalau anak sama anak gitu ya, kan kayaknya radar lebih nangkep kan begitu. Jadi dia lebih berani. Kayak peer group Iya, ya. iya, Benar-benar. dia akan cerita sama kakaknya, Kak, masa temenku beginu. Nah, kalau misalnya si kakak ini punya pacar, ini kejadian nih, si kakak punya pacar gitu ya, kan pacarnya lelaki gitu, anaknya perempuan, itu bisa pacarnya ngebantu juga ngelindungi si adik ini, dihubungin itu laki-laki yang mau coba seperti itu, begitu. Nah, jadi dekatkan, ini intinya adalah komunikasi dan kerekatan di dalam keluarga, begitu ya. Nah ini ternyata ada pertanyaan fenomena, Mas Ganang makasih, ada fenomena anak main games menggunakan omongan kotor dengan mengganti istilah katanya dengan kata lain saat sumpah serapah kesel main game, misalnya kuntul dan cuk. Ya. Ini disebut juga sama saya ya, Disebut mestinya kan juga bisa ya. Iya. Iya, kadang gitu kan kayak misalnya main games, anjing goblok gitu ya, bener nggak? Iya. Semua kebun binatang keluar. Terus tadi yang kata-kata yang Mas Ganang keluarin. Terus, nah itu tuh bisa gini. Tadi Bapak dengerin kamu lagi main games online, suka barengan gitu kan ya? Itu
itu tuh udah berapa lama? Nah, menurutmu itu bahasanya emang asik? Jadi apa ya? Tahan dulu emosinya. Jadi selalu mulai dari apa yang anak tahu. Dia tuh ngerti nggak arti kuncul tadi sama si cu itu ya. Terus, nah itu tuh soalnya nanti tuh gini, kalau anak-anak tuh di peer group, kalau lu nggak ngomong bahasa prokem yang sama, lu dianggap nggak sama-sama keren. Biasanya gitu kan, Aneh. aneh. Nah, maka tugas kita sebagai orang tua itu bilang sebetulnya apa yang dianggap keren buat teman-teman lu itu nggak pantas. Jadi Iya, minimal adalah kalau kamu di rumah ini itu tidak ada kalimat kotor. iya, betul, Kalau temanmu betul. gitu, kamu yang nahan diri. Biar aja nggak dianggap keren gitu. Tapi maksudnya kan kalau kita terbiasa ngomong itu, kita harus bilang, kita nggak pernah tahu kamu ketemu siapa dan digaplok orang. Iya, Iya, betul. kalau di antara teman-teman lo, mereka bisa Mm-mm. saling memaklumi Mm-mm. kalimat itu. Tapi kalau di tempat Iya, lain, kita nggak pernah tahu gitu. Jadi benar, diajarin puasa ngomong itu. betul. Diajarin puasa kayak tarik nafas gitu. Gitu sih Baik. kira-kira ya. Iya, ini ada tadi tekniknya gimana? Narik nafas buat nahan diri. Lanjut, lanjut. Jadi pada Bagus nih. saat main games itu, si anak Mm-mm. bilang pada saat lu mau ngomong itu, lu tarik nafas. Mm-mm. Lu ambil air putih. Terus Kalau nggak minumnya ngomong kapan? gitu, ya minumnya ya di deket si main games ya kan. Nanti kalau teman-temannya Iya, mulai, iya. kalau nggak pernah ngeluarin itu, nggak aja. Ah lu cemen lu gitu. Gua biasa digituin, enggak, buat gue sih gue nggak cemen. Makanya kenapa penting banget orang tua nemenin sehingga anak tahu yang disebut confidence itu bukan karena apa yang teman-temannya katakan atas dirinya. Dia udah punya Betul. prinsip karena si orang tua jadi support system gitu. Itu nggak benar sih. Sebenarnya menurut Bapak itu nggak benar. Tapi kalau kamu nggak bisa putus pertemanan itu, minimal lu nggak ngikutin gitu. Iya. Dan itu mesti tenang. Gak bisa kita bentak-bentak, nanti anak main lagi sama teman-temannya sembunyi-sembunyi. Jadi malah dia Belakang lebih kita. bonding secretnya lebih kenceng kan, karena kita punya Iya. bahasa peer group yang dilarang oleh orang dewasa, terus menurut mereka itu tetap keren gitu. Betul. Karena yang sembunyi-sembunyi itu pastinya akan lebih mengasyikan, lebih menantang. Karena usia SMP itu kan usia curiosity ya, usia dia senang banget. Gini, kalau kata bapaknya nggak boleh, dia akan lakukan. Orang tua nyuruh ke kiri, dia ngambil kanan. Orang tua nyuruh ke depan, dia ngambil belakang. Yang penting aku berbeda denganmu, hai orang dewasa. Gitu. Jadi memang nggak bisa menggurui. Big Nono aja menggurui. Betul, betul, betul. Ini ada coach. Hai coach, Coach Dik Dik. Nah, Coach Dik Dik ini adalah pelatih softball DKI Jakarta, gitu ya. Halo Coach Dik Dik. Iya. Musuhnya adalah tim Jawa Barat. Ku aing kamu dimanehin. Orang Sunda, Coach Dik Dik. Jadi boleh ngomong Sunda. Tenang, saya fansnya Persib ya. Jadi kita beda jenis olahraganya kalau. Coach Dik Dik bilang setuju banget sex education mesti diajarkan sejak dini. Karena Coach Dik Dik ada di sini, Teh Iva, seorang pelatih olahraga siapapun dia, gitu ya, cabang olahraga apapun, kayaknya dia bisa ikut turut andil mengambil bagian itu untuk melindungi anak-anak. Setuju apa enggak? Setuju banget, karena biasa pelatih olahraga tuh dianggap lebih cair, ya enggak? Pelatih olahraga tuh jarang khotbah kan. Kamu ke kiri, ambil 3 langkah. Jadi lebih dominan technical guidance kan, instead of ngasih moral guidance kan. Nah, di situ sebetulnya pada saat break, pada saat makan bareng itu bisa banget gitu loh di situ. Dan selalu cerita bahwa konsekuensi logisnya. Jadi kalau remaja itu tarik konsekuensi dari si tanggung jawab dia. Sekarang masuk logika. Masuk sama emak bapak lu masih dikasih duit buat beli ini itu. Terus nanti kalau lu bikin anak orang tekdung itu gimana? Nah, jadi mungkin kalau lu bikin gini, kalau lu bikin anak tekdung gimana? Kalau gue jadi anak ya tralala, tinggal. Oh, itu activity produktif yang membahagiakan. Nah, aku tuh mau pesen ya, seringkali perempuan yang lebih terbebani. Oh, lu dilecehin karena baju lu. Biasanya gitu kan. Itu sebetulnya bagaimana sesama perempuan menghakimi moral dan baju perempuan dengan standar alam laki-laki. Aku mau ngutip Perdana Menteri India Sinodi. Kasus perkosaan di India tuh tinggi. Dia bilang gini, pokoknya gini, lu jangan marahin anak perempuan lu dulu.
gitu. Educate your boy first gitu loh. Jadi dia bilangnya itu, educate your boy first gitu. Apa? Mengedukasi bahwa merespek bagian tubuh perempuan gitu. Karena bagaimanapun kamu lahir dari ibu gitu. Jadi ini aku suka ngelihat pendidikan seks itu tuh jangan melulu dititik beratkan kepada perempuan. Justru anak laki-laki yang diedukasi punten otaknya. Karena kan dibilangnya itu suka rasionalisasi ya. Kan otak laki beda sama perempuan. Otak laki-laki itu kalau ngelihat perempuan udah bisa nebak tuh nyepek sama nyekilnya ya, speknya sama skillnya gitu. Tapi bukan rasionalisasi lu melecehkan perempuan. Bener nggak Mbak? Iya, betul, setuju. Jadi Teh Iva, itu udah selesai belum kalimatnya sayang? Udah, tenang. Oke. Udah mau minum. Jadi kalau kalau begitu, kalau memang awalnya wajar kita sebagai orang tua canggung untuk membicarakan tentang seks edukasi kepada buah hati kita, nggak usah ngerasa bersalah. Karena kita dibesarkan oleh orang tua yang seperti itu. Biasanya kecanggungan itu akibat diturunkan. Karena kita tidak mendapatkan contoh sebelumnya bagaimana orang tua kita dengan nyamannya bicara masalah seks edukasi kepada kita. Sehingga kadang-kadang kita tuh nyari masalah seks itu, kalau zaman dulu kan bukan era digital 4.0 seperti saat ini gitu ya. Saya ingat itu namanya video BF tuh Betamax dulu. Jadul banget gila. Itu kayak film Reply 1988 tuh kan. Drakor tau gak lo? Betamax, breakdance lah ya. Fiat kotak ya, tapi itu bener-bener throwback. Iya kan? Iya. Bahkan guru kita di zaman saya sekolah, Teh Iva sekolah pun tidak semaju sekarang membicarakan seks edukasi. Jadi wajar, nggak apa-apa. Tapi sekarang sesudah semuanya mau bergandengan tangan melindungi buah hati kita, baik dia laki-laki atau perempuan, karena kalau yang menjadi korban itu pastinya perempuan karena dia hamil, begitu kan ya. Akan tetapi, betul kata orang India itu bilang, didik dulu anak laki-lakinya untuk dia menghargai perempuan. Seperti itu. Setuju ya, Teh? Setuju banget. Dan lu tahu nggak, kalau lu guru pertama yang ngajarin masalah seksual siapa? Bukan masalah nge-seks ya, tapi lu melek tentang seputar isu seksual tuh siapa? Pertama adalah teman. Nah, aku ya. Iya. Lu kan teman. Kalau gue apa coba? Annie Ero. Siapa? Tante Eni. Jadi zaman SMP teman-teman gue cowok yang bandel itu dipanggil guru agama. Gue kan gak ngerti. Terus dilempar lah ya sistem hitam putih. Kita kan anak perempuan kagak ngerti. So the first time we experience, Annie Ero adalah pelajaran Kama Sutra. Gitu kita pikir. Dan sampai hari ini gue gak pernah bahas itu sama gue. Jadi itu selalu kita tahu dari temen. Akhirnya gini loh, cepat atau lambat ya, denial apa enggak, anak kita akan tahu dari orang luar. Yang paling cepat adalah dari temen gitu. Saya setuju. Nah kemudian sesudah aku mendapatkan itu dari temanku begitu ya, terus aku nanya sama kan aku kan ini ketahuan sama guru BK waktu itu kan, dipanggil lah gitu. Yang pasti datang kan ibuku ya, ditanya. Syahnas gitu, gue pengedar, Bo. Pak, ini sebetulnya IG live kita adalah harusnya judulnya adalah pengakuan dosa ini mantan pelaku gitu ya. Iya, tetapi ternyata sebagai seorang pengedar gitu ya, hal-hal yang tidak baik gitu, dan aku selamat karena apa? Karena ibuku berbesar hati gitu loh. Jadi waktu pemeriksaan tas, ketemulah orang gue yang ngedarin, teman-teman dapatnya dari aku si Tante Eni itu kan begitu ya. Tante Eni. Sebagai pembaca buku, gue kan buku segala gue baca, termasuk buku Tante Eni Ero itu gue baca. Terus gitu, malu kan, berbesar hatinya gimana? Syahnas mau tahu itu apa? Mau mah, begitu loh. Kamu udah nonton film yang tentang kayak gini? Udah mah. Apa yang ada di pikiranmu? Takut menceritakan. Terus reaksi tubuhku melihat itu tuh aku ceritakan. Terus katanya mama begini, yuk nonton sama mama. Edan gue nonton sama
Nyokap lu. Itu ibu lu sumpah ya keren banget loh di zaman itu ngajak nonton film BF bareng. Gue yakin keringetnya dia sembunyikan ya di balik kecantikannya dia udah. Ini menit keberapa yang mesti gue bahas ya. Dia yang mana nih adegan yang nyerap ke kepalanya. Itu bener lah, hebat banget sih nyokap lu. Tapi Terus ya, lu ngeliat nggak nyokap lu tenang? tenang, Nah, setenang-tenangnya. Karena kan 3 anak perempuan semua. I do not know apa yang menyusup di kepala nyokap gue gitu ya. Sampai dia bisa melakukan itu setenang itu gitu. Dan aku ingat sekali Teh Iva, bahwa kan kalau yang aneh-aneh kayak begitu akan terjadi lebih di yes, luar Indonesia ya Teh Iva ya. Nah jadi waktu ada kesempatan kami keluar Indonesia, aku tuh melihat kayak begitu, oh biasa, ini adalah bagian dari memang dunia yang edan ya kayak begini. Jadi kayak waktu di Belanda, perempuan di ya. dalam Di dalam apa tuh namanya tuh kotak merah tuh? kaca, Red apa sih? sidek, Iya tuh gue banyak ketemu orang Indonesia di situ malah. ya. Nah atau misalnya aku pergi ke tempat pokoknya pusat maksiat lah begitu ya seperti ya katakanlah tempat judi, tempat apa kan selalu malamnya kan ada tontonan yang Iya. aneh-aneh begitu ya kan ya Oh, gitu benar-benar. loh di Las Vegas. Nah terus gue nontonnya siapa? Ini sebelah kanan bapak gue, di sebelah kiri ibu gue begitu ya. Jadi aku nontonnya dari yang sampai yang biasa begitu kan ya. Terus abis itu mereka ngobrol. Apa yang kamu lihat? Dia bilang, lah. Dan selamatlah si bungsu ini, Teh Iva. Aku itu kan hidup di dunia yang gila. Oh iya, Gila, bayang sih. gila Teh Iva. Di pekerjaanku itu aku nggak usah nyari. Segala tuh datang. Pilihan tuh ambil apa enggak? Ya kan gitu ya. Iya benar. Jadi itu yang menyelamatkan. Jadi di situ aku bilang, Teh Iva, hari ini mudah-mudahan ini juga menyelamatkan banyak buah hati dengan kita tuh sebagai orang tua mau berbesar hati lah untuk itu. Begitu Teh, itu Iya. ceritaku. Aku pertama salut dulu saya sama almarhum ayah ibunya Mbak Nas ya, benar ya. Jadi ini kita bisa learning bahwa dengan ketenangan orang tua, anak bukannya disembunyiin informasi, dijogrokin di depan langsung live gitu ya. Bayang ya. Habis itu sebenarnya yang menjadi penting bahan refleksi itu sebetulnya. Jadi nanti anak nggak kagetan lagi, nggak pengen nyari tahu di luar, karena udah tahu. Sama seperti cerita dosen gue nih kalau gue boleh cerita. Dia bilang gini, Iya. Pak, gue kan orang kampung ya, dari Jogja. Dari Jogja aja ke tempat gue 3 jam. Udah gitu naik, jadi buat ke stasiun kereta aja gue buat 3 jam. Terus bapak gue gini, di zaman dulu ya, wah anak gue mau ke kota Bandung kuliah. Gue, Pak, dijajarin semua jenis minuman keras, dari mulai topi miring, sampai apa. Zaman dulu ada tuh, topi miring. Wah, bapak gue punya vodka, kayak disimpan. Si dosen gue ini disuruh minum seseloki sampai lapar. Bapaknya besoknya gini, gimana rasanya nanti kalau suatu hari kamu diajak, mungkin bahasa zaman sekarang dugem apa kelabing, itu dia bilang nggak kaget. Terus dia bilang gini, apa refleksinya buat gue nggak kepengen, karena gue udah tahu nggak ada rahasia sama bapak gue gitu loh. Iya. Bahwa bapak gue yang ngajarin ke dunia yang dianggap secara normatif itu tuh dangerous, bahaya. Nah itu fungsinya kenapa orang tua tuh ngelindungin. Bukan bikin lingkungannya steril, bukan ya, beda. Iya. Kita nggak pernah bisa bikin kolam kita tuh steril. Selalu ada bakteri, ada virus. Tapi yang kita siapin, anak kita aware, anak kita tahu protect dirinya. Itu sebetulnya skill protect your body. Jadi kalau nanti anaknya ayah bunda umur 35, perhatiin ya, 3-5 tahun. Suka narik-narik alat kelamin. Dimasukin. Terus digaruk-garuk gitu ya. Bahkan mungkin sebelum usia 3. Nah itu tuh jangan panik. Itu memang usia falik ya. Dia seneng banget mendapatkan rangsangan di sekitar alat kelamin. Atau nunjukin alat kelamin ke anak orang, kita panik gak? Kita ditegor orang gitu. Nah kita suka bilang yang ditanya itu perasaan anak dulu. Jadi validasi emosinya. Oke, validasi emosinya kalau ada sesuatu yang kaget ya. Iya. Abis seneng ngeliatin. Oke, tapi orang nggak seneng ngeliatnya. Karena itu harusnya cuma di kamar mandi gitu. Nah, itu butuh lama proses. Nanti si anak itu dari kejadian itu tahu bahwa aku tahu mana yang do dan don't. Ya, tempat yang boleh aku memperlihatkan itu ke siapa dengan cara apa. Nah, itu juga termasuk. Jadi
pendidikan seks ini tuh pendidikan yang bisa di-insert anytime gitu ya. Jadi orang tua perlu kayak proaktif, cari waktu Mm-mm. yang enakeun gitu ya buat Mm-mm. bahas gitu. Tapi kalau Mm-mm. kitanya juga kurang dekat sama anak, bahas Mm-mm. hal-hal di luar seksual juga ricuh. Nah, itu tuh nanti lebih Susah. super Mm-mm. kagok lagi. Jadi Betul. komunikasinya dulu sih. Connection before correction Komunikasinya. dulu. Iya. Mm-mm. Komunikasinya dulu betulin karena habis itu semuanya akan menyusul di belakang gitu ya, termasuk seks, narkoba gitu ya, penyimpangan atau anak suka mencuri, menyontek dan hal-hal karakter baik lainnya. Pokoknya ini yang saya ceritakan dan Teh Iva ceritakan adalah apa yang kami alami. Silahkan Anda menerjemahkan sendiri dengan pengalaman dan perjalanan hidupnya masing-masing karena pasti berbeda-beda. Akan tetapi intinya adalah step-stepnya tuh bisa lah diikutin gitu ya. Bisa diikutin seperti yang kami alamin. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran. Nah, Oh Teh iya, Iva, ini ada yang nanya nih lanjut. Mbak Tita, mau dijawab dulu nggak? Boleh, Teh, boleh yang. usia berapa sih ortu udah boleh memperbolehkan anak deket dengan lawan jenis? Gini Mbak, kalau aku Mbak Tita bukan batasan usia, tetapi apakah kita udah ngasih bekal nggak yang cukup Iya, anak buat protek dirinya, menghargai iya, bahwa tubuhnya itu berharga, dan anak tahu bahwa kalau diminta macam-macam memperlihatkan alat privacy, dia akan bilang no. iya. Dia harus siap diputusin oleh tipikal cowok brengsek manipulasi seperti itu. Itu sih Mbak Tita. Betul, Jadi bukan batasan betul. usianya ya, tapi skillnya Mm-mm, tuh kita udah bekelin dulu nggak gitu. betul. Mau denger cerita nggak lagi? Mau dong. Kita kan namanya gibah berdaster, jadi full Ya, of aku gibah. pakai daster. Dasternya Datu Fashion bagus banget, enak banget bahannya. Pokoknya Aduh, udah setiap pakai daster, kasih dong Pak, Datu gue mah. Itu tuh kancing gue mah udah copot dua di bawah nih, nggak kelihatan. nanti aku bilang Kode sama keras, 3 kode sahabat. keras kasih gue daster. Itu Teh Iva minta daster. Neng, gini, Non. aku bertemu dengan anak-anak yang akhirnya anak perempuan ini menjadi korban karunia banget, karunia pisan Teh Iva gitu loh. Karena akhirnya fotonya itu beredar satu sekolah dan itu menyedihkan tau kan? Aduh, Gitu menyedihkan loh. banget loh, bener. Iya, menyedihkan. Yang malu bukan hanya dia, aduh alhamdulillah tuh anak gak bunuh diri gitu loh. Tak orang tuanya malu sampai akhirnya mesti keluar. Akan tetapi kan jadinya nggak berhenti sama situ, yang namanya jejak digital itu kan nggak bisa Kejam. dihapus ya, kejam. Karena jejak digital mau dihapus mau di apa tuh pasti akan ada muncul lagi gitu loh. Nah kemarin aku ketemu sama ahli digital yang mengatakan gitu ya, nanti kalau Teh Iva butuh aku kasih nomor telepon beliau ya gitu Oh, loh, boleh, penting boleh. soalnya. Jadi memberikan pesan begini Teh Iva, ini mumpung kita ngobrolin ini, Bunda dan Ayah, jika memang menjadi rejeki kita, musibah ternyata buah hati kita terekam jejak digitalnya, gitu ya, yang melakukan sesuatu yang buruk atas dasar kita anggap aja dia nggak sadar lah melakukan itu karena kurang pengetahuan dan itu mungkin tanggung jawab kita karena nggak deket. Jangan ribut, jangan panik. Jadi dia kasih istilahnya ya, sosok tokoh di sosok teknologi ini ya, jago banget si orang pakar ini. Nas, kayak begini, lu ada di dalam kolam. Kolam itu lu obok-obok, Nas. Gitu ya. Maka itu udah keruh, makin kotor. Lu jangan ribut kalau kayak begitu. Diem, Nas. Diem kalau kayak begitu. Hah? Diem, Kang? Iya, lu diem. Karena kalau misalnya diem, itu bagaikan air nanti memisah. Yang kotor dia mengendap ke bawah. Paling tidak ada yang jernih. Waktu yang akan menyembuhkan, dia bilang begitu. Akan kelihatan kejernihan atau hal-hal baik dari anak lo nanti yang akan dihargai. Biarkan itu mengendap, biarin aja. Lu jangan mudak-mudak lagi. Kalau mudak-mudak tuh kotor terus itu kolam begitu. Terus aku pikir, oh iya ya, bener juga. Nah, jadi kesempatan yang Teh Iva tadi ngomong ya, itu kan kejadian banyak banget di sekolah-sekolah Teh Iva gitu loh. Jadi mudah-mudahan yang disampaikan oleh sahabat baru saya itu berguna. Jangan ribut. Kalau ribut diudek-udek malah kolamnya jadi kotor begitu. Nah, ini pesan Bu Bunes tuh penting ya. Karena saya terus terang ya, netizen plus 62 tuh gaharnya luar biasa loh.
Sekarang gini, kalau di tanganmu ada video porno, terus katakanlah kayak yang kasus di sekolah Iya, atau yang kemarin ada artis yang iya. berkasus gitu ya, ya lu jangan ikut nyebarin. Terus lu juga jangan ikut-ikutan menghakimi. Dia udah pasti stres, apalagi kalau orang tersebut udah punya anak. Kebayang ya? Kita harus harus memposisikan kalau itu terjadi di kita. Kita juga pasti nggak mau kan aib kita dibongkar. Minimal stop di Betul, jempol kita. Jangan betul. ikut-ikutan menjadi hakim moral, terus dengan kolektif gitu. Lu mau nunggu orang yang lu bully bunuh diri, terus Iya, habis gitu lu akan bilang kalau udah bunuh diri, ah baper sih gitu aja bunuh diri. Itu lu bener super iya, jahat banget sih. Karma iya, itu nggak ada deadline loh buat ucapan iya, kita. Itu betul. hati-hati. Nanti ngebalik juga ke kita gitu. Jadi minimal lu tolongin yang udah kena musibah itu, lu udah close. Dia Iya. juga pasti harus punya solusi kayak tadi yang Mbak Wati ya. Dia pasti harus Mm-mm. cari solusi, harus ada orang yang bisa mengawini anak perempuannya, betul nggak? Bahwa Mm-mm. nggak Mm-mm. apa pilihannya itu menjadi sulit ya. Misalnya apakah Iya, diaborsi juga dosa gitu, dilahirkan juga bapaknya kemana? Dia sendiri pasti udah stres yang bersangkutan. Jadi bantu support system. Kalau nggak bisa lu diem. Kalau lu nggak bisa bantu, baik. mulut tuh diem. Mulutnya Udah diem. sepakat. Iya, betul. Nah, untuk kasus pelecehan nih, Teh Iva, karena tadi Teh Iva sedikit menyinggung soal itu ya. Kalau Mm-mm. dilakukan oleh orang yang terdekat, pelakunya adalah orang terdekat terhadap buah hati Hmm. kita, apa yang mesti diantisipasi untuk orang tua semacam kita? Apakah orang Oke, itu kita cemplungin di penjara, tapi masih relasi, masih kerabat? gue denger ya dari orang-orang yang pernah ada di apa, pernah ada di penjara dan kalau si pelakunya itu pemerkosa itu dibalsemin dulu, bubunas Iya. alat kelaminnya. Jadi itu yang apa derajat paling nista gitu kalau di antara Iya, di sesama penjara. kriminal di penjara tuh. Nah, Mm-mm. biasanya kita nggak aware sama orang dekat problemnya. Kita selalu melindungi anak dari orang asing, ya kan? Tapi kalau orang dekat itu yang paling sulit, misalnya omnya anak kita, ya, terus siapa Pak D-nya anak kita gitu ya, atau misalnya masih kerabat lah gitu. Mm-mm. Jadi don't trust anybody, Mm. don't trust anybody. Mm. Kita harus percaya bahwa kita adalah the best caregiver gitu loh. Jadi kalaupun kita mau mempercayakan anak, kita harus hitung betul track recordnya. Jadi kayak inner circle kita mesti hitung yang kita bisa trustin siapa. Ya paling aman yang tadi aku bilang nenek dari pihak ayah gitu atau nenek dari pihak ibu gitu loh. Jadi itu tapi kalau misalnya aku harus menitipkan anakku yang jenis kelaminnya beda, itu harus ada orang lain lagi Bu Buna. Jadi jangan Iya. pernah dititipin hanya sama yang bersangkutan dan anak kita karena biasanya pelecehan seksual terjadi berdua, nggak ada orang Mm. ketiga kan yang Mm-mm. menyaksikan gitu. Mm-mm. Terus Mm-mm. kalau itu udah kejadian gimana? Pertama adalah langsung putus link dulu sama pelakunya. Nah banyak Mm. kasus-kasus pelecehan seksual yang menjadi berat ketika kita curhat misalnya sama ibu kita, malah kitanya disalahin si korban ini. Terus Mm. pelakunya berkeliaran di rumahnya gitu. Mm. Nah itu menurut Mm. saya adalah tugas orang tua adalah lebih baik anak kita selamat, hubungan silaturahmi itu menjadi terkendala, tapi kita selamatin ini anak lagi tumbuh kembang. Kalau itu Betul. orang dewasa udah harusnya dihukum gitu seperti itu karena dia nggak benar. Kan Mm-mm. ada apa ya? Jangan sampai gini miskonsepsi ya menjaga silaturahmi adalah baik. Ya betul, tapi kalau lu menjaga silaturahmi sama penjahat yang makan anak kita juga mesti realistis juga sih di situ. Jadi putus link pertama sama si pelaku. Habis itu rangkul anak kita jangan hakimin. Dan yang ketiga tuh jangan gini, aduh gue salah sebagai orang tua. Nah banyak orang tua yang punish themselves, terus jadi berantem tuh antar pasangan gitu. Gak pernah ada orang yang mau ngundang musibah, bener nggak? Betul. Bahwa Betul. itu terjadi kelalaian, kita bisa refleksi. Tapi mari kita solution oriented dibanding saling nyalah-nyalahin jadi problem oriented. Habis itu Benar. validasi perasaan anak. Karena bisa jadi tergantung umur anak dapatnya tuh di usia berapa. Kalau dia masih umur kayak TK gitu kan masih belum ngerti. Ya. Nah, kita batasin di situ untuk melihat nih anak trauma apa enggak gitu. Mm. Selama itu enggak trauma, bisa kita dampingin, fine. Tapi kalau ternyata anak trauma, itu mesti didampingi sama ahli ya. Bisa Ya. datang misalnya psikolog udah banyak yang bisa ngatasin pelecehan seksual ya buat anak. Udah banyak yang apalagi apa kasus-kasus psikolog yang di areal kriminal tuh udah banyak. Nanti bisa aku kasih referensi gitu ya. Oke. Gitu. Baik, siap. Teh Iva, hatur nuhun pisan sebelum tutup.
silakan take home message untuk semua yang nonton mengenai seks edukasi. Silakan sayang. Oke, terima kasih. Bunda Aya, makasih udah bareng sama aku sama Bu Bunas gitu ya. Ini buat closing aja bahwa nomor satu itu anak mesti dikenalin sejak dini gitu ya. Bagian tubuhnya lengkap termasuk jangan canggung menyebutkan bahasa sesungguhnya dari organ jenis kelamin gitu ya. Aku nggak sempat ngetik nih kayaknya ya teman-teman ya, belibet nih jadi aku verbal aja. Kemudian yang kedua, sejak kecil ajarkan underwear rules ya, yang tadi what, who, how. Mengajarkan bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak disentuh gitu ya, oleh siapa. Terus ngajarin perbedaan sentuhan baik dan sentuhan buruk, ngajarin perbedaan rahasia buruk dan rahasia baik gitu ya, karena tidak ada secret gitu ya di antara kita sebagai orang tua. Maka jadilah tempat aman dan nyaman gitu ya buat kita jadi tempat curhat apapun. Dan kalau udah ada pertanyaan berikutnya nih dari anak yang kita pikir kok belum waktunya, mulai dari apa yang anak pahami. Yang anak pahami ml adalah mililiter. Yang Bu Bunas pahami ml adalah kegiatan produktif yang menyenangkan. Kan jauh ya. Jadi kita tuh checking dulu anak, bukan langsung ke kita. Kita suka loncat ya, termasuk gue juga, tenang. Terus ajarin anak berespon terhadap perilaku yang mencurigakan. Balik lagi ke underwear rule ya, karena kita tahu nih yang perbedaan meremas sama enggak tuh kayak apa. Nah terus gini, kalau kita panik anak nanya hubungan seks atau apapun, tarik nafas, kuncinya tenang. Selalu gaya pertama P3K adalah kamu tahu dari mana, kamu dengar dari mana, terus kamu mikirnya apa. Jadi itu tuh buat ngecek, namanya perception checking. Itu tuh P3K paling awal ya. Nah terus kan udah ada buku-buku tadi ya, serial Aku Anak Berani. Terus juga teman-teman bisa nyatet nih, aku udah nyatetin nih sebenarnya. Film, kalau misalnya orang tua bingung menerangkan tentang sexual relationship ya, itu bisa ini nih, aku ketik aja. Bahasa Inggris gue kan suka bahasa Sunda ya. Jadi daripada gue salah spelling diketawain lo. Mana lo berani ngetawain Teh Iva, Nyai gitu loh. Once Upon a Man itu film tentang pengetahuan proses reproduksi. Terus berikutnya film animasi yang suka saya pakai itu judulnya My Body, Belongs to Me. Oh oke. Nah ini ada 3 seri, tapi aku biasanya ngambil yang tahun 2000 yang diposting sama ininya tuh sama Jill. Itu tahun yang 2013. Ya. Terus satu lagi ada ebook 1001 judulnya. Cara bicara dengan remaja. Itu keluaran BKMBN. Jadi sebetulnya ini buku-buku ini bisa mewakili setiap tahap tumbuh kembang buah hati kita dong ya. Sampai seremaja kan tentu berbeda. Film, Mbak. Yang Once Upon a Man itu film, sama My Body Belongs to Me itu film kartun, jadi buat anak-anak gampang banget. Yang ini buat remaja, sama yang tadi ini aku kenapa selalu mempromosikan serial Aku Anak Berani, karena aku suka pengarangnya orang Indonesia, Mbak Watik ya. Jadi biasanya kan aku suka dapatnya yang dari luar gitu. Ini apa ya maksudnya, kita perlu support woman yang ada di kita ya. Thank you Mbak Watik. Nah, itu teman-teman bisa jadiin referensi untuk jadi bahan diskusi sama anak biar nggak canggung. Gitu sih. Baik. Nah, jadi sekali lagi Teh Iva, referensi untuk ayah dan bunda, Once Upon a Man itu adalah film, kemudian My Body Belongs to Me keluaran tahun 2013, itu pun animasi begitu ya. Kemudian ada e-book 1001 Cara Bicara dengan Remaja untuk Anda yang sudah mempunyai buah hati yang sudah masuk ke dewasa muda. Kemudian serial Aku Anak Berani pun bisa menjadi referensi kita ada untuk percaya lagi. diri. Ada satu hiji deui naon? Belum keluar. Naon? Korban-korban Tante Eni, maksudnya kita. Aduh, aku ingat banget itu dihukum gara-gara jadi pengedar buku begituan dong sama teman-teman. Aduh, gue pengedarnya teman-teman gue cowok, gila. Nah, gue kalau punya temen cewek pengedar, gak harus juga lo di zaman lu. Bayangin coba Teh Iva kayak begitu, temanku kan
yang laki itu pada gini, lu tahu di mana tahu gue bilang gitu, cariin yang mesen bukan satu, banyak, jadi kan dites banyak begitu ya, padahal udah diselip-selipin di buku pelajaran. Ya tuh gara-gara dasar. lu ngomong Tante Apaan? Eni, sebenarnya pelajaran seks gue pertama dari itu, tahu nggak lo, dulu mah ada yang namanya kerupuk gurilem. Terus ada kertasnya, ya kan zaman dulu kan gitu ya, kan nggak pada bener tuh cetaknya. Sebutnya kerupuk bondon loh zaman dulu, dengan adegan begini. Ini maksud gue itu anak SD, lapar beli kerupuk harga berapa zaman dulu, 25 selawe ya gitu. Nah maksudku, jangan sampai anak tuh bisa tahu dari mana aja gitu loh. Benar. Nah, untuk menghadapi anak-anak yang keinginan tahunya sangat besar, seperti saya dan Nyai Iva Dasimah. Enggak dong, Nyai Iva Hamisbah. Jadi Bondon Kit, ya Allah, Nendeng keren banget Bondon Kit, kalau gue kerupuk. Aduh, sakit perut lagi. Kita mesti banyak istighfar, Mbak. Gitu tuh boleh. Maaf Allah, ini kan masa-masa yang lagi belajar jadi manusia. Maaf Allah, jangan marah. Maaf ya Allah, ini kan edukasi. Nah, untuk Anda orang tua yang memiliki buah hati yang seperti kami gitu ya, kuncinya adalah ketenangan. Karena kami sebetulnya ingin mempunyai partner dan merindukan orang tua yang bisa diajak ngobrol apa saja gitu ya. Karena kami tahu orang tua sebetulnya jauh lebih pintar dari teman-teman kami waktu kami seumur itu gitu ya. Lah nanya sama-sama bego, begitu tahu apa, mendingan nanya sama orang tua, begitu kan? Benar. Lebih asik, pengetahuannya luas, begitu. Jadi anak-anak yang punya keinginan tahunya sangat tinggi seperti saya dan Teh Iva merindukan orang tua yang bisa hangat diajak ngobrol dan gak kaget kan, gitu ya. Nah, untuk Anda yang ketinggalan obrolan kami, tenang saja, ini akan diposting di IG saya. Dan kalau Anda mau repost, feel free untuk melakukan itu atau kasih tahu sama orang tua yang lain gitu ya. Karena obrolan ini yang sangat bermanfaat ilmunya dari Teh Iva, insya Allah. Bana, ini perlu dijawab nggak pertanyaan terakhir? Kalau ditanya anak, bondon itu apa? Bondon itu di zaman ibu adalah kerupuk. Udah gitu Bu, ya. Jadi jangan berkepanjangan dan detail ya. Tuh, perkedel hits di belakang stasiun Bandung. Asik. Udah gitu aja dulu Bu, sebatas yang anak tahu ya. Nanti berkembang usia baru kita ngomong duduk dengan tenang ya. Jadi jangan masukin info yang anak juga belum mature enough buat absorb gitu ya. Dan bukannya hampir tengah malam, ini nggak akan berhenti ini sampai subuh. Harus kita akhiri. Hatur nuhun pisan gelis, teman-teman, Bubuna. Sehat terus semuanya, ayah bunda juga ya. I love you. I love you too, nuhun pisan ya, sehat-sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, astagfirullah ya. Dah.